Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Seneng ya? Wah, kita akan mulai mengikuti ibadah online sekolah minggu. Pasti sukacita kan? Ada satu lagu loh, lagu tentang betapa kita rindu dan sukacita bertemu dengan Tuhan ya. Karena hati kita memang hati yang suka memuji Tuhan. Yuk kita dengerin lagu ini. Ini lagu baru loh yang nanti akan diajarkan oleh Kak Anita. Kemudian ada Bu Murti dan Bu Ju. Ini 3 diva loh ya yang akan mengajarkan lagu baru. Ayo nih kita sama-sama belajar lagunya ya. Yuk. Sukacita. Bener nggak ya lagunya ya? Kak Mary lupa, coba kita ulang yuk. Karena ini lagu baru makanya Kak Mary juga belum begitu bisa ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, kita terus belajar. Oke, sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah, tambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, 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 ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasihnya besar ya. Kasih Tuhan Yesus sangat besar dalam hidup kita. Oh ya adik-adik, ada loh mama yang ngomong, Kak Mary anaknya sudah nggak sabar nih ingin ikut acara tanggal 13 Desember di Malenggang itu minggu depan ya. Ayo siapa yang belum daftar nih? Yang belum daftar masih ada kesempatan, tapi kesempatannya hanya sampai besok loh. 7 Desember pendaftaran akan ditutup.
Wah, yang belum daftar hari ini cepet ya daftar ya. Setelah selesai ikut ibadah online, minta mama, ayo mama daftar, kirim ke kakak sekolah minggu. Saya mau ikut tuh acara drive tuh di sekolah Kalam Kudus Malenggang. Terus bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan mengucapkan selamat Natal. Jangan lupa tetap pakai masker ya adik-adik ya. Biarpun kita bertemu kita jaga ya supaya kita tetap di dalam kondisi yang sehat, oke? Satu lagi Kak Mary mau ingatkan, ketika datang ke drive-thru jangan lupa apa? Jangan lupa cuci tangan, bukan. Jangan lupa apa? Jangan lupa bawa persembahan Natal kita. Persembahan yang kita sudah siapkan setiap minggu, kita bawa datang dan kita berikan sebagai persembahan Natal kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlebih dahulu sayang kita dan kita mau menunjukkan sayang kita ke Tuhan Yesus yang berulang tahun. Oke, selamat menikmati ibadah hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu Ju. Selamat pagi Kak Anita. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap kita memuji Tuhan? Bu Ju, udah siap? Sudah siap Kak? Selalu ada sukacita? Amin, sukacita selalu Sukacita ada. selalu. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ku mau memuji Tuhan. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar. Sebelum kita lanjutkan pujian kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah, pagi yang cerah. Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah meskipun online. Tuhan, siapkanlah hati kami semua, anak-anak-Mu yang sudah ada di depan televisi, di depan HP untuk beribadah meskipun online. Tetap Tuhan, Engkau berikan kami semangat saat kami memuji Tuhan, saat kami belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai Kak Anita. Iya Bu Ju. Mulai minggu ini sudah mulai bulan Desember. Iya betul. Terus Wah, ada apa? Kak Anita, kita mau merayakan
Hari ulang tahun siapa ya? Ulang tahun siapa ya? Muridnya Kak Anita nggak ada loh. Terus Kak Anita juga bukan bulan Desember. Coba diingat Kak Anita. Siapa ya? Siapa adik-adik? Yang ulang Ada yang tahun? inget tak Kak Anita adik-adik? Siapa? Siapa? Siapa yuk? Kita akan merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Oh iya Bu Ju, aduh Kak Iya, Anita Kak kok Anita sampai lupa. lupa ya Bu Ju ya. Iya bener adik-adik, kita mau merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Ya senang sekali kita mau merayakan. Iya. Ya ayo adik-adik, kita mau sambut kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Nanti kita akan merayakan Natal bersama. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, salam salam. Bu Ju, Tuhan Kak Anita? Yesus sudah datang ke dunia ini karena Tuhan mengasihi Kak Anita, Bu Ju, Iya. dan adik-adik semua. Betul Kak Anita. Nah, apakah Bu Ju juga mengasihi Tuhan Yesus? Iya, mengasihi. Mengasihi bagaimana adik-adik? Mengasihi? Iya, kita sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Yuk, kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, sekarang adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Baca Alkitab. Di situ diceritakan bahwa firman Tuhan adalah seperti palu yang memecahkan batu. Firman Tuhan adalah seperti lampu yang menerangi langkah hidup kita. Yuk kita nyanyikan. Firman Tuhan seperti palu yang pecahkan batu. Firman Tuhan seperti lampu yang menerangi langkahku. Firman Tuhan seperti palu yang pecahkan batu.
lampu yang menerangi langkahku. Ayo teman-teman, baca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Ayo teman-teman, jangan bosan-bosan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Firman Tuhan seperti palu yang pesatkan batu. Firman Tuhan seperti lampu yang menerangi langkahku. Firman Tuhan seperti palu yang pecahkan batu. Firman Tuhan seperti lampu yang menerangi langkahku. Ayo teman-teman, baca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Ayo teman-teman, jangan bosan-bosan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk teman-teman, baca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Ayo teman-teman, jangan bosan-bosan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus sayang kita semua. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Win harap kalian dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja dan bersukacita selalu. Nah, Kak Win hari ini juga bersukacita sekali dan Kak Win juga merasa sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Kak Win di masa pandemi ini, Kak Win masih bisa bekerja dengan baik, Kak Win punya kesehatan yang baik, dan di bulan ini Kak Win akan ulang tahun loh, asik. Nah, tapi bukan itu ya yang sebenarnya membuat Kak Win sangat bersukacita. Yang membuat Kak Win sangat bersukacita adalah bahwa di bulan ini kita akan merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yeay, asik sekali ya. Nah, itulah sebabnya adik-adik, kalian harus mengucap syukur pada Tuhan dengan apa yang ada pada kalian. Karena nggak semua loh bisa merasakan manisnya hidup seperti kalian. Kenapa? Karena saat ini banyak orang mengalami kesusahan. Nah, kami mau menceritakan ini. Ada sebuah keluarga yang dia banyak sekali mengalami kesusahan dan kesedihan di dalam hidupnya. Keluarganya siapa itu? Penasaran kan? Nah, sebelum kami menceritakan keluarga siapa ini, yuk sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu kemarin Tuhan. Engkau memberikan kami cukup makan, cukup minum, apa yang kami pakai Tuhan, Engkau telah sediakan bagi kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dengan cara Tuhan, kami mau hidup taat kepada Engkau. Dan Tuhan, pagi ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan berkati kami melalui firman-Mu. Berkati Kak Win yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu saja yang boleh jadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, keluarga siapa ya yang Kak Win katakan tadi? Nah, ada sebuah keluarga. Di situ ada Bapak Elimelech, Ibu Naomi, dan kedua anaknya. Namanya Mahlon dan Kilion. Nah, dia tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem di tanah Yudea. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Nah, tapi sayangnya pada saat itu di daerah tersebut sedang terjadi bencana kelaparan. Bentar Kak Win. Kalau mereka kelaparan, kan tinggal beli makanan aja, kan beres. Oh, tidak seperti itu. Kalau di suatu daerah sampai terjadi bencana kelaparan, berarti di daerah itu
sedang terjadi apa? Kekeringan. Banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh. Bahan-bahan makanan nggak bisa ada di situ. Bahan makanan seperti apa? Seperti padi, gandum, jelai, buah-buahan, sayur-sayuran. Nggak ada semua. Karena apa? Karena kekeringan berarti air juga susah didapat. Kalau mereka kesulitan mendapatkan air, berarti mereka juga haus. Waduh, susah ya. Kalau mereka udah lapar, mereka juga haus. Nah, begini. Kalian pernah nggak membayangin suatu saat kalian tuh lapar sama haus di perjalanan? Nah, kalian memutuskan untuk pulang nih ke rumah. Mungkin di rumah ada makanan sama minuman. Tapi saat kalian sampai di rumah, nggak ada makanan, juga nggak ada minuman. Terus gimana? Oh, gampang Kak Win. Pergi ke warung sebelah aja ada. Nah, tapi ternyata waktu kalian ke warung, nggak ada makanan dan minuman. Gampang Kak Win, cari Alfamart. Wah, di sana pasti ada Kak Win. Nah, waktu kalian ke sana, nggak ada juga. Indomaret Kak Win. Nah, waktu kalian ke sana, aduh, nggak ada juga. Terus gimana? Nah, satu-satunya cara adalah kalian harus mencari ke daerah yang lebih jauh lagi. Ya, terpaksa deh cari yang lebih jauh. Nah, itulah yang dialami oleh keluarga Bapak Elimelek, Ibu Naomi, Mahlon, dan Kilion. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk mereka pergi ke daerah Moab. Nah, saat mereka di Moab, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Nah, tiba-tiba saja waktu mereka di sana, Bapak Elimelek meninggal. Aduh, betapa sedihnya kedua anaknya. Mahlon dan Kilion sangat bersedih. Mereka kehilangan papa yang sangat mereka cintai. Apalagi Ibu Naomi, dia sangat kehilangan seorang suami yang sangat dia andalkan dan dia sayangi. Akhirnya mereka terus melanjutkan hidupnya di tanah Moab. Kemudian mereka, Mahlon dan Kilion, memutuskan untuk menikah di sana. Mereka menikahi gadis di Moab. Mahlon menikah dengan Orpa. Kilion menikah dengan Rut. Nah, seneng dong mereka nggak jomblo lagi. Nah, tapi setelah 10 tahun kemudian, tiba-tiba Mahlon dan Kilion meninggal juga. Aduh, sedih lagi. Rut dan Orpa bersedih atas kematian suaminya. Apalagi Ibu Naomi. Ibu Naomi sudah kehilangan suaminya. Sekarang kehilangan Mahlon dan Kilion. Betapa hancurnya hati Ibu Naomi. Akhirnya mereka terus melanjutkan hidup di sana. Nah, beberapa waktu kemudian, Ibu Naomi mendengar ada suatu kabar di tanah asalnya sana, di Bethlehem sana, Tuhan sudah mulai memulihkan daerah di Yehuda sana. Bencana kelaparan sudah berakhir dan di sana sudah tersedia banyak makanan. Maka Ibu Naomi memutuskan untuk berkemas-kemas untuk dia berangkat kembali ke daerah asalnya di Bethlehem sana sambil mengajak siapa tadi? Orpa dan Rut. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Bethlehem tanah asalnya, Ibu Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, "Kalian pulanglah, pulang ke rumah ibu kalian masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kalian sama seperti kalian mengasihi aku." Lalu diciumnyalah kedua menantunya, tetapi Orpa dan Rut dia tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Mereka ingin ikut dengan Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Tapi Ibu Naomi berbicara lagi, "Pulanglah kalian, kembalilah ke asalmu." Nah, akhirnya Orpa memutuskan untuk mencium Ibu Naomi, kemudian sambil berpamitan untuk kembali ke daerah Moab. Terus Rut gimana? Rut masih diam di situ. Apa yang dilakukannya? Yuk kita lihat ayatnya. Kita buka ya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Rut.
di dalam kitab Rut. Sudah ketemu? Ya, kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat 15. Begini ya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, adik-adik, kenapa Rut bisa berkata seperti itu? Nah, rupanya Ibu Naomi banyak sekali bercerita bagaimana hebatnya Allah Israel. Allah Israel telah menyelamatkan bangsa Israel, menjagai dan memelihara bangsa Israel. Nah, banyak sekali Ibu Naomi bercerita tentang hebatnya. Makanya Rut ingin menyembah Allahnya Ibu Naomi juga. Nah, bukan hanya di situ aja. Rut bisa melihat bagaimana teladan Ibu Naomi yang baik. Ya, dia melihat setiap harinya bagaimana bertindak, semuanya sangat baik. Nah, satu lagi, ya, Rut sangat menyayangi mama mertuanya. Nah, kasihnya sangat mendalam kepada mama mertuanya, yaitu Ibu Naomi. Jadi dia tidak memikirkan kebahagiaannya sendiri, tetapi dia memikirkan bagaimana kebahagiaan Ibu Naomi, mama mertuanya. Dan dia mau melayani Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Nah, adik-adik, pelajaran pertama hari ini adalah kita harus menyayangi orang tua kita. Bukan hanya orang tua, tetapi juga sesama. Nah, kita lanjut ya. Akhirnya Ibu Naomi dan Rut melanjutkan perjalanannya sampai ke Bethlehem. Sesampai di sana, orang-orang mulai memanggilnya, Naomi, Naomi, itukah Ibu Naomi? Nah, Ibu Naomi menjawab apa? Ibu Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Karena apa? Tuhan banyak melakukan yang pahit terhadapku. Loh, Ibu Naomi kok bisa berkata seperti itu ya? Adik-adik perhatikan ya, nama Naomi artinya menyenangkan. Sedangkan Mara, M-A-R-A, artinya pahit. Kenapa? Ibu Naomi menganggap hidupnya pahit. Karena apa? Tuhan banyak melakukan yang pahit terhadap dia. Apakah seperti itu? Apakah benar Tuhan membiarkan kita dalam kesulitan dan kesedihan terus? Tidak. Ya, adik-adik perhatikan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesedihan dan kesulitan, itu pasti Tuhan punya rencana yang baik dan indah di balik semuanya ini. Yuk coba kita perhatikan. Di musim pandemi ini, ya, banyak sekali orang mengalami kesulitan loh. Banyak orang tidak bisa bekerja. Coba perhatikan papa. Papa yang biasanya kerja, akhirnya kadang harus bekerja di rumah. Bahkan ada orang sudah enak-enak bekerja, harus berhenti bekerja karena perusahaannya bangkrut. Kalian sendiri gimana? Kalian susah untuk bisa bersekolah, belajar dengan baik, ataupun kalian tidak bisa bermain dengan bebasnya. Terus bagaimana dengan mama? Apalagi mama udah masak, mencuci, masih harus ngajarin kalian belajar. Aduh, mama pusingnya seperti itu. Nah, semua sekarang sedang mengalami keadaan yang sulit. Apakah Tuhan membiarkan hal yang pahit terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ya, semua Tuhan izinkan agar Tuhan bisa memperlihatkan bahwa Tuhan sampai saat ini memelihara hidup kalian. Kalau sampai saat ini kalian bisa masuk di bulan Desember ini dan nanti merayakan Natal, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalian hidup karena kasih karunia dan karena pemeliharaan Tuhan. Pelajaran kedua adalah Tuhan memelihara setiap hidup umatnya.
Nah, kita lanjut ya ke cerita yang tadi. Nah, begitulah akhirnya Ibu Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem. Nah, saat itu adalah tiba saatnya untuk musim menuai jelai. Oh, Kak Win, jelai itu apa? Nah, jelai itu adalah tanaman seperti serealia, ya, yang biasa dipergunakan untuk pakan ternak, terus untuk pembuat malt, juga bahan makanan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya kira-kira seperti padi, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian waktu di sana Ruth berkata kepada Ibu Naomi, Ibu Naomi, izinkanlah untuk aku pergi ke ladang, untuk aku memungut bulir-bulir jelai yang jatuh dari orang-orang yang bermurah hati kepadaku. Nah, kemudian Ibu Naomi mengizinkan. Nah, saat itu Ruth mulai memungut bulir-bulir jelai yang berjatuhan di sana. Nah, ternyata ladang jelai itu adalah milik Boas, seorang kaya yang ada di Bethlehem sana. Nah, saat Ruth memunguti bulir-bulir jelai tersebut, datanglah Boas. Kemudian Boas bertanya kepada para penyabit-penyabit jelai tadi, siapakah perempuan itu? Dari manakah dia? Nah, kemudian para penyabit-penyabitnya menjawab, dia adalah seorang perempuan dari tanah Moab. Dia baru saja datang bersama Ibu Naomi dari daerah Moab. Nah, sejak dia datang, dia terus sibuk memungut bulir-bulir jelai sampai sekarang dan tidak mau berhenti, kata para penyabit-penyabit itu. Nah, kemudian Boas menghampiri Ruth dan berkata, "Hai Ruth, kamu boleh ambil bulir-bulir jelai di tempatku dan jangan ke tempat orang lain. Ya, kamu boleh ambil di sini punyaku dan jangan pergi dari sini. Biarkan kamu di sini aja. Ya, nah kalau kamu haus, kamu boleh menghampiri pekerjaku yang perempuan untuk kamu bisa mendapatkan minum di sana." Wah, Ruth sangat senang sekali. Dia sangat berterima kasih mendapat kebaikan hati dari Boas. Nah, bukan itu aja. Boas pun mengajak Ruth untuk makan roti bersama-sama dengan para pekerjanya saat itu. Wah, Ruth bisa makan dengan kenyang di sana. Bahkan juga ada sisa loh makanannya. Nah, kemudian Boas menghampiri para penyabit-penyabit yang tadi. Dia berkata kepada mereka, di antara jelai-jelai itu, biarkanlah itu menjadi milik Ruth, dan jangan kau ganggu dia. Tapi perbuatlah seperti ini, kau sengaja jatuhkanlah sedikit demi sedikit bulir-bulir jelai itu untuk boleh diambil dan dipungut oleh Ruth. Nah, akhirnya Ruth kembali, dia melanjutkan pekerjaannya memungut bulir-bulir jelai tersebut hingga sore. Nah, setelah sore dibawalah pulang bulir-bulir jelai yang tadi itu beserta dengan makanan yang banyak tadi. Wah, dibawa kepada ibu mertuanya, kepada Ibu Naomi. Ibu Naomi senang sekali. Wah, banyak sekali makanannya dan banyak sekali bulir-bulir jelainya. Nah, Ibu Naomi bertanya, Ruth, di manakah kamu mendapatkan semuanya ini? Nah, Ruth menjawab, saya tadi bekerja di ladang milik Boas. Nah, Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di ladangnya. Dan bahkan semua pekerjanya akan melindungi saya. Nah, kemudian Ibu Naomi berkata kepada Ruth untuk dia mendatangi Boas, saudara kerabat penebusnya. Ibu Naomi berharap bahwa Boas nanti bisa membantu untuk menebus tanah miliknya di Yehuda yang telah hilang. Dan juga Ibu Naomi berharap untuk Boas bisa memelihara hidup Ibu Naomi dan Ruth di kemudian hari. Nah, maka Ruth itu menurut apa yang dikatakan oleh Ibu Naomi untuk tetap bekerja di ladang Boas. Nah, dan bukan hanya itu aja. Boas, dia bukan hanya menyetujui untuk menjadi kerabat penebus untuk menebus tanah miliknya, tetapi Boas juga menyetujui untuk menikahi Ruth untuk melanjutkan keturunan dari Ibu Naomi. Adik-adik, Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Ibu Naomi dan Ruth.
memberikan kepada mereka makanan dan perlindungan melalui Boas. Nah, setelah beberapa waktu, Rut akhirnya menikah dengan Boas. Yuk, sekarang kita lihat ya. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Rut, pasal 4, ayat 13 sampai 15. Ya, kitab Rut pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Nah, di sana tertulis, dikatakan bahwa Rut lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Wah, luar biasa ya. Bahkan kisah hidupnya tertulis di dalam satu kitab khusus ini, ya, di dalam kitab Rut. Jarang sekali loh untuk tokoh-tokoh perempuan namanya bisa dijadikan di dalam satu kitab. Nah, adik-adik, ada yang luar biasa di sini, ya. Rut dan Boas memiliki seorang putra yang bernama Obed. Nah, kalau kalian lihat, Obed adalah kakeknya Raja Daud. Wah, iya, Raja Daud. Nah, Obed mempunyai anak yang bernama Isai. Isai mempunyai anak yang bernama Daud. Nah, Daud ini dia adalah seorang raja. Dan dari keturunan Raja Daud ini ada seorang raja juga yang lahir di tanah Bethlehem. Siapa dia? Nah, raja itu adalah Tuhan Yesus, Raja kita. Nah, luar biasa sekali bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Nah, pelajaran ketiga kita hari ini adalah Tuhan menggenapi janji dan memberikan penebus bagi umatnya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik, betapa baiknya Allah kita. Dia memberikan semua yang kita butuhkan, dan dia memberikan Tuhan Yesus sebagai penebus kita atas semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita harus berterima kasih sama Tuhan, gitu ya. Kita juga belajar untuk kita juga meneladani bagaimana kita bisa hidup sama seperti Rut, ya. Kita hidup dengan penuh dengan kesetiaan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri saat ini, kita baca ayat hafalan dulu ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7a. Buka Alkitab kalian ya. Mazmur pasal 12 ayat 7a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Sekali lagi ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Nah, adik-adik, Tuhan pernah berjanji, dan Tuhan tidak pernah melewatkan semua janjinya. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan penebus bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan menggenapi semua janjinya di setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memeliharakan hidup kami melalui orang tua kami, sehingga kami boleh merasakan manisnya hidup ini, dan kami boleh merasakan kebaikan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ajarlah kami Tuhan, untuk kami belajar percaya kepada setiap janji-Mu, dan Engkau pasti akan menggenapi semua janji-Mu yang manis dan indah kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak melanjutkan setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan Kau menyertai kami seminggu ke depan, hingga nantinya Tuhan kami boleh merayakan kelahiran-Mu di Desember ini Tuhan, dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, bagaimana dengan cerita hari ini? Wah, seru ya ceritanya. Dengan cerita Rut sebagai hamba Tuhan yang setia. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik
mau menjadi hamba yang setia, seperti Rut yang selalu mengasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan memujikan Aku Anak Tuhan. Persembahannya boleh dipersiapkan sekarang. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Ku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo tuaga, aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo tuaga, aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berkati Mama Papa yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Yuk adik-adik perhatikan ya. Di sini Kak Win punya kertas buffalo. Warna apapun boleh. Ya, warna apapun boleh. Di sini Kak Win sediakan pita. Ini sekitar 2 cm ya. Pita sekitar 2 cm. 1 meter aja nggak apa-apa. Ya, 1 meter aja nggak apa-apa. Lalu gunting, spidol, dan selotip. Udah ini aja. Gitu ya. Yuk sekarang Kak Win akan singkirkan dulu semuanya. Nah, di kertas ini kalian nggak pakai semua kok, ya. Kak Win nggak pakai semua. Kalian lipat aja ya di sini. Lipat seperti ini, sudah. Kalau sudah, Kak Win hanya pakai hanya 1/4-nya aja kok. Nah, ini Kak Win lipat lagi di sini. Tuh. Ya, Kak Win nggak pakai yang ini sama ini. Kak Win hanya pakai bagian ini aja. Nanti kalian potong ya. Kalian potong di sini. Oke? Nah, di bagian ini aja. Oke, ya. Sekarang kita akan mulai membuat gambarnya. Nah, adik-adik seperti ini ya. Nah, Kak Win angkat sedikit ya, biar kalian kelihatan seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nanti kita mau lobangin ya. Lobanginnya pakai apa? Kalian boleh pakai apa aja. Nah, Kak Win pakai ujungnya gunting ini, nanti dilobangin di ujung sini. Seperti apa? Seperti ini ya. Kak Win sudah siapkan yang ini. Tuh, ya. Kak Win deketin ya, biar kalian kelihatan. Seperti ini ya, kelihatan ya.
ada lubang-lubangnya di sini. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan gunting, minta tolong papa atau mama, gitu ya. Kalian harus hati-hati menggunakan guntingnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita siapkan pita. Nah, pita ini mau kita buat untuk menjahit. Nah, jadi ujungnya harus kita selotip, ya. Ujungnya diselotip di sini, jadi seperti ini. Nanti biar bisa masuk ke lubang di sini. Seperti apa membuatnya? Kita mulai dari belakang dulu ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, masukkan, tariknya pelan-pelan aja, ya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Nah, sisakan segini, lalu masukkan lagi seperti ini. Tuh, ya. Lanjutkan lagi. Masukkan lagi dari belakang sini. Masukkan lagi. Nah, begitu ya. Keluar masuk ke ujung-ujung. Seperti ini ya. Aktivitas kita hari ini adalah membuat jelai. Ya, jelai bentuknya seperti gandum, seperti padi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nih kalian tinggal potong aja. Potong aja di sini. Nah, lalu kalian bisa selotip aja. Nah, seperti ini. Seperti ini. Tada! Selesai jelai kita. Nah, adik-adik, aktivitas kita membuat bulir jelai sudah selesai. Nah, ingat ya, kalau kita melihat bulir jelai ini, kita ingat ceritanya siapa? Ruth. Nah, ingat ya, di situ Tuhan telah membuat janji terhadap keluarganya, Ibu Naomi dan Ruth. Di situ Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan ingat, di setiap kesulitan hidup kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan Tuhan pasti akan cukupkan semua yang kita butuhkan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah!